Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita lanjutkan kajian Fathul Mu'in kita. Masih dalam bab Al-Hudud atau hukuman-hukuman yang secara definitif ditetapkan oleh syariat dan tidak bisa diganti dengan bentuk hukuman yang lain. Ini masuk dalam kategori had yang pertama, yakni hadduz zina. Kemarin dijelaskan jika pelaku perzinahan itu ternyata ghairu muhson, belum pernah nikah yang sah dan di dalam pernikahan itu belum mewati atau diwati, maka jika kemudian dia melakukan perzinahan, hukumannya adalah dengan dicambuk atau dijilid. Sedangkan sebaliknya jika pelaku perzinahan itu ternyata adalah orang yang pernah menikah dan di dalam pernikahan itu telah melakukan hubungan badan, kok dia berzina, maka dia harus dirojam atau harus dirajam, dilempari batu seukuran kepalan tangan, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, sampai dia meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wayar jumulan ngerajam sapa ayil imamu tegese imam auna ibu atau penggantine imam. Itu yang melakukan hukuman rojam atau rajam ini adalah seorang imam atau penggantinya. Tidak boleh kemudian di luar ini yang melakukan. Karena yang berhak untuk penegakan hukum adalah mereka yang memang diberi wewenang oleh syariat untuk menegakkan hukum itu sendiri. Ya tentu mereka itu sesuai dengan bidangnya. Dalam bidang rojam ya al-imam au naibuhu. Mungkin dalam bidang yang lain nanti pelaksananya jauh lebih luas. Bagaimana cara imam dalam melakukan proses rojam ini? Apakah dia melempari sendiri begitu? Jadi ada pelaku zina kemudian dilempari sendiri oleh al-imam au naibuhu? Ya tentu tidak. Karena kalau dengan begitu ya dia akan menjadi berat. Teman bisa membayangkan misalnya orang dilempari batu seukuran kepalan tangan sampai meninggal itu kira-kira butuh berapa lemparan. Itu pun kalau tepat sasaran. Kalau tidak tepat ya tidak mati-mati. Jangan-jangan nanti imamnya yang mati duluan. Gara-gara dia merasa jenuh melakukan proses rojam itu. Lempar nggak pernah tepat misalnya begitu. Maka cara imam dalam merojam itu adalah biayak muro. Kelawan yen to merintah sapa al imamu. Anasa yang menungso. Imam memerintahkan pada segenap masyarakat. Diperintah untuk apa? Liyuhitu. Supaya ngupengi sapa nas. Bi kelawan azani. Masyarakat diperintah untuk membuat satu bentuk lingkaran ya. Jadi barisan melingkar. Di mana posisi pelaku zina nanti ada di tengah situ. Setelah dalam kondisi demikian, masyarakatnya sudah siap, pelaku zinanya sudah ditaruh di tengah-tengah itu, masyarakat berbaris memutarinya, maka kemudian fayarmu mongko mbalangi atau nuli balangi sapa nas hu ing azani minal jawanibi saking pira-pira arah. Jadi karena bentuknya tadi memutar dan posisi pelaku zinanya di tengah, maka segenap masyarakat itu melempari pelaku zina itu dari berbagai penjuru. Karena memang bentuknya melingkar itu tadi. Melemparinya pakai apa? Bihijaratin kelawan watu. Yang dilemparkan itu batu, tidak boleh yang lain. Batunya yang bagaimana?
Mu'tadilatin kang sedengan. Artinya terlalu besar ndak boleh. Kalau terlalu besar nanti cepat matinya itu. Terlalu kecil juga nggak boleh, nanti nggak mati-mati orangnya, kasihan juga. Maka yang sedengan. Nah, redaksi mu'tadilah atau sedengan ini kemudian di beberapa kitab fikih yang lain dijelaskan ukurannya, yakni ukuran sekepalan tangan. Jadi kira-kira batu itu bisa digenggam oleh kepalan tangan. Itu yang disebut mu'tadilah. Nah, tidak kemudian batu besar, batu kali misalnya, atau batu koral buat ngecor, yang kecil-kecil itu nanti nggak mati-mati orangnya, justru akan menyebabkan kesakitan. Jadi satu sisi bahwa hukuman ini adalah mencegah sekaligus mengapokkan, sehingga orang itu tidak mau meniru, karena nanti dia akan mendapatkan resiko yang sama dengan yang dirojam itu. Tapi di satu sisi, nilai kemanusiaan, nilai keadilan itu juga harus tetap ya diberlakukan sekalipun kepada orang yang berbuat salah. Ingkana lamun ono sapa azani, jika pelaku zina itu. Jadi yang dirojam itu jika pelaku zina itu iku musonan kang karekso, kang muson. Muson itu siapa? Rojulan iku wong lanang karena ono sapa muson awi muratan utawa iku wong wadon. Baik laki maupun perempuan. Jadi yang dihukum dalam perlakuan zina itu, dalam tindakan zina itu, bukan hanya laki-lakinya, perempuannya juga sama. Nah, tidak terus kemudian hanya laki-lakinya saja. Terkadang misalnya dalam perselingkuhan. Ya, seringkali yang dipersalahkan hanya laki-lakinya, padahal perempuannya juga berperan juga. Atau sebaliknya, terkadang perempuannya yang dipersalahkan, padahal ada unsur laki-lakinya juga di situ. Oleh karena itu dalam perzinahan ini, untuk mewujudkan rasa keadilan, siapa yang melakukan perbuatan zina, baik pihak laki maupun pihak perempuan, kok ternyata orang ini sudah pernah menikah dan dalam pernikahan yang sah itu pernah berhubungan badan, maka statusnya muhson. Ketika muhson, maka dia harus dihukum dengan hukuman rojam atau rajam. Dilempari batu sampai meninggal. Hatta yamuta sehingga mati sopo azani. Dilempari batu ini sampai dia meninggal. Ijma'an kelawan ijma'. Artinya ijma'an itu bahwa pemberlakuan hukum rojam ini, pemberlakuan hukum rajam ini yang ditimpakan kepada pelaku perzinahan itu, dasar hukumnya itu adalah ijma'. Dasar hukumnya adalah ijma'. Konsensus di antara para ulama, terjadi kesepakatan di antara para ulama. Nah, dalilnya apa? Li'anau karena saat temannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya para ulama. Karena begini, di dalam Al-Quran itu yang disebutkan itu hanyalah jilid. Ya, ayat tentang perzinahan itu hukumannya di dalam Al-Quran itu fajlitu, jilito sopo sira kabeh. Sehingga sementara para ulama mengatakan bahwa sebenarnya hukuman rojam ini sudah dinasakh atau sudah tidak berlaku karena Al-Quran menyebutkannya adalah hanya dengan jilid. Sedangkan rojam itu tersebutkannya di dalam hadis. Nah, pada titik inilah kemudian ulama ya menyusun sebuah semacam kajian usul fikih bagaimana menempatkan posisi as-sunnah ketika berhadapan dengan Al-Quran. Ya, berhadapan dengan Al-Quran. Dan mungkinkah misalnya Al-Quran itu ditaksis dengan sunnah? Itu dalam kajian usul fikih itu. Nah, terlepas dari persoalan itu, karena itu nanti di materi usul fikih. Akhirnya para ulama merumuskan betapapun di dalam Al-Quran itu hukuman rojam tidak disebutkan. Yang disebutkan hanyalah hukuman jilid, akan tetapi faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan hukum rojam itu. Sehingga dengan dalil inilah para ulama bersepakat, berkonsensus bahwa hukum rojam itu tetap diberlakukan.
Sehingga memaknai apa yang di dalam Al-Quran itu hanya berlaku untuk pelaku-pelaku zina yang ghairu muhsan. Sedangkan di dalam hadis ini berlaku untuk zina yang muhsan. Disinilah cerdasnya para ulama sehingga kemudian memunculkan terminologi baru, zina yang dilakukan muhsan dan zina yang dilakukan ghairu muhsan. Karena saat temennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku rajam sapa Rasulullah maizan ing maiz, ini nama orang. Wal ghamidiyah lan al ghamidiyah wadon kang bangsa ghamidiyah. Karena Rasulullah pernah memberlakukan hukum ini. Dalam catatan sejarah, setidaknya Rasul itu memberlakukan hukum rojam ini pada 4 kasus. Kasus yang pertama adalah kasus tentang Yahudi, sehingga Yahudi ini dirojam mengikuti hukum Yahudi itu. Yang 3 kasus ini berkaitan dengan umat muslim. Di antaranya ya Maiz al-Ghamidiyah dan kasus seorang budak. Rasulullah melakukan rojam itu, memberlakukan rojam itu. Qauluhu wala yujlatulan ora dijilid. Sopo azani ma'arrojmi sertane rojam. Jadi orang yang sudah dihukum rojam itu tidak dihukum jilid. Mengapa? Karena rojam itu hukumannya lebih berat daripada jilid. Maknanya, di dalam muatan rojam itu sudah ada unsur jilidnya. Unsur jilidnya itu apa? Akan dicambuk sakit. Nah, di rojam bukan hanya sakit tapi mati. Oleh karena itu misalnya kita kaitkan dengan kajian di Qawaidat Fikih. Di Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau Qaidah Fikih itu dikatakan ma'aujaba a'zomal amroini bi khususihi la yujibu ahwanahuma bi umumihi. Sesuatu yang karena kekhususannya, ya, sesuatu yang karena kekhususannya itu menetapkan hukuman yang lebih berat dalam konteks hukuman ini ya, maka tidak kemudian berpengaruh terhadap hukuman yang lebih ringan karena keumumannya. Orang melakukan zina, pelaku zinanya adalah muhsan. Otomatis dia terkategori juga dalam jilid juga. Ya. Itu namanya biumumihi. Tapi karena dia ada pasal sendiri yang mengatur secara khusus dengan hukuman yang lebih berat, maka yang lebih ringan tidak perlu dihukum lagi. Sama kasus begini misalnya. Ada orang di pesantren, ada santri di pesantren. Melakukan banyak sekali pelanggaran. Datang ke pondok telat, keluar tanpa izin, berhubungan dengan non-mahram, dan seterusnya. Tapi kemudian dia dihukumi sama pengasuh sesuai dengan aturan yang ada, dia dikeluarkan. Pertanyaannya, apakah kemudian hukumnya dirinci lagi? Oh, ini dulu pernah keluar, takzir dulu, push up sekian. Takzir dulu harus begini. Padahal dia nyata-nyata akan dikeluarkan. Maka jawabannya, cukuplah hukuman dikeluarkan itu. Ya, mewadai atau mewakili dari hukuman-hukuman yang kecil itu. Dengan orang sudah dikeluarkan dari pesantren, maka takziran atas pelanggaran-pelanggaran yang lebih ringan itu hapus dengan sendirinya karena sudah dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Itu yang dimaksud dengan redaksi wala yujlatu ma'ar rojmi. Orang yang sudah dirojam itu tidak perlu dijilid. Indah jawahiril ulama. Indah jamahiril ulama yang dalam munggu piro-piro jumhuri ulama menurut mayoritas ulama. Watu radulan den tawaake. Alaihi yang atase azani apa taubatun taubat. Pelaku zina ditawari taubat. Mau taubat apa ndak? Ayolah taubat, karena sebentar lagi kamu akan dihukum rojam dan kamu meninggal. Sehingga dengan kamu bertaubat terlebih dahulu, kalau engkau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena engkau telah bertaubat. Litakuna supaya ono. Apa taubat? Iku khotama amrihi pungkasane perkorone azani. Biar akhir hidupnya, ending kehidupannya, dia dalam posisi at-taubah. Nah, siapa yang bertaubat, sama halnya tidak punya dosa. At-taib
minadzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat atas sebuah dosa, maka sebenarnya dia sudah terhapus seluruh dosanya. Nah, ini sama dalam kasusnya Ma'is yang dirojam Rasulullah ini. Nanti ceritanya kan di belakang. Jadi sewaktu kemudian dia akan dieksekusi, dia lari. Lari dia. Kemudian para sahabat mengejar dan menangkapnya. Kemudian dilempari batu sampai meninggal. Ketika mendapati demikian, Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat. Bertanya yang sifatnya adalah mengingkari. Mengapa engkau tidak melepaskan Ma'is saja? Mengapa engkau menangkapnya? Mengapa enggak dilepas saja? Bukankah dia sudah bertaubat? Akhirnya ketika Ma'is ini meninggal, Rasulullah bertemu dengan Ma'is dan mengatakan kepada sahabat bahwa seandainya taubatnya Ma'is ini ya diberikan untuk seluruh orang di dunia ini, maka cukuplah taubatnya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa taubatnya Ma'is ini adalah betul-betul taubatan nasuha yang sesungguhnya. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, seandainya taubatnya Ma'is ini diejar kepada seluruh masyarakat di dunia ini, maka cukuplah satu taubatnya Ma'is itu untuk taubatnya orang yang ada di muka bumi ini. Nah, inilah mengapa kemudian orang kalau mau dibunuh dengan hukuman rojam itu ditawari untuk bertaubat dulu, agar ending dari kehidupannya itu adalah ending yang baik, yakni khotimata amrihi atau husnul khotimah dalam terminologi yang biasa kita dengar. Selain diminta bertaubat, kalau kemudian sebelum eksekusi itu sudah masuk waktu sholat, itu juga diperintahkan untuk sholat. Wa yu'marulan den perintah sapa azani bi sholatin kelawan nglakoni sholat dakhala kang wis mlebu apa waktune sholat. Jadi diminta sholat dulu. Sehingga kalau dia nanti meninggal tidak punya beban tanggungan berupa sholat. Nah, ini sebenarnya juga berlaku sama misalnya dalam proses eksekusi hukuman mati di Indonesia itu seringkali juga ditanya, sebelum engkau meninggal, sebelum engkau dieksekusi dengan hukuman mati, permintaan terakhir apakah yang ingin engkau ajukan? Nah, ini sama begitu. Cuma kalau dalam agama, dalam fikih ini karena konteksnya adalah keagamaan, maka tentu yang disarankan untuk dimintakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan nanti di kehidupan ukhrawiyah. Nah, sedangkan di dalam konteks yang non agama misalnya, ya silakan mau minta apa, mau ngaji dulu juga boleh, mau minum dulu juga boleh, mau merokok dulu juga boleh sebelum dibunuh. Atau keinginan apa yang ingin dicapai sebelum kematiannya, itu begitu. Dalam sebelum hukuman eksekusi mati itu. Nah, di dalam fikih, di dalam agama Islam, dia diminta untuk bertaubat dulu dan seandainya sudah masuk waktunya sholat, dia diminta sholat dulu. Wayujibu wayujabu lan den sembadani sopo azani. Yujabu itu artinya diperkenankan, dikabulkan permintaannya. Lisurbin krono arai ngombe. Misalnya dia mau minum dulu. Sebelum dieksekusi minum dulu. Boleh. La aklin ora mangan, tapi kalau makan tidak boleh. Ini kalau mau mati kok makan segala itu mau buat apa begitu. Kalau surbin boleh. Oli salat rakaat ini lan krono salat rong rakaat. Mau dihukum terus kemudian dia minta saya tak sholat 2 rakaat dulu boleh. Mengapa 2 rakaat? Ya, karena memang aqallu rakaat itu 2. Sholatu rakaataini arakaataini. Nah itu witir itu minimal kok 1. Makanya orang witir 1 itu ulama menyatakan makruh. Nah, makruh. Meskipun 1 sudah witir tapi makruh. Nah, karena mengacu bahwa sholat itu 2-2 minimalnya itu. Sehingga witir itu sebenarnya dikaitkan dengan 2 yang lain sehingga dia menjadi 3. Nah, tapi kadang katanya orang makruh-makruh enggak apa-apa penting sholat gitu. Daripada enggak gitu. Nanti katanya yang lain. Nah, daripada sholat makruh ya mending enggak sholat sama sekali lah, itu kan menjadi panjang nanti urusannya. Wayuk tatulan dan wilang-wilang.
Jadi yang dianggap, yang diberlakukan. Apa biqatli matani azani bisaifi kelawan pedang. Cara membunuhnya, cara mengeksekusinya. Nah, itu dengan pedang ya. Ayo tadu biqatli bisaif. Nah, jadi seandainya orang ini yang harusnya dirojam dengan cara dilempari batu, tapi ternyata hukumannya itu dialihkan dengan hukuman mati dengan cara disembelih lehernya, maka yang demikian ini sudah dianggap cukup. Yang disebut wayuk tadu biqatli bisaif. Akan tetapi lakin fata tetapi ini hilang opal wajibu perkara kang wajib. Wajib bagi siapa? Bagi imam tadi. Jadi bagi imam auna ibuhu wajib menjalankan rojam atas pelaku perzinahan muhson. Rojamnya dengan dilempari batu sampai mati. Ternyata sama imam ini tidak dilempari batu, tapi disembelih menggunakan pedang. Bagi yang dihukum, hukuman dengan cara dibunuh dengan pedang sudah cukup. Artinya nanti dia di akhirat sudah tidak ada mutolabah lagi, tidak ada tuntutan lagi. Tapi bagi imam, karena memang sebenarnya kewajibannya membunuhnya dengan rojab, kok ternyata dengan pedang, kewajibannya hilang. Kalau hilang kewajibannya, berarti dia tidak melakukan kewajiban. Padahal definisi al-wajib itu adalah jika dilakukan dalam konteks wajib dalam fikih ya, bukan dalam usul fikih atau yang dalam konteks tauhid, tapi dalam konteks fikih, al-wajib itu kan wajib dilakukan. Apabila dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Maka apa yang dilakukan imam dengan membunuhnya melalui pedang itu tadi, sebenarnya dia berdosa imam itu. Karena dia sudah meninggalkan kewajibannya. Itu yang dimaksud lakin fata al-wajib. Nah, sekarang definisi muhson. Siapa itu muhson? Atau orang yang terlindungi itu. Al-muhsonu tai muhson. Mukalafun wong mukalaf. Jadi muhson itu harus sudah cakap hukum. Mukalaf itu isinya dua. Kalau tidak balik ya akil. Jadi orang yang sudah balik dan berakal, maka dia kategorinya adalah mukalaf. Soal urusan berapa dia balik dan seterusnya, itu menjadi perdebatan di kalangan ulama. Untuk madhab kita ya 15 tahun. Untuk madhab yang lain ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya, jadi soal penetapan dewasa itu berapa tahun, di kalangan ulama fikih ini berbeda-beda. Begitu pula di Indonesia misalnya. Orang mendefinisikan kedewasaan di Indonesia berdasar pada aturan perundang-undangan itu beda satu dengan yang lain. Di hukum perdata misalnya orang dewasa disebut 21 tahun. Itu di KUH-PER, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dewasa itu 21 tahun. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatakan dewasa 21 tahun. Impres 91, Impres nomor 1 tahun 91 tentang KHI juga menyatakan bahwa dewasa 21 tahun. Tapi undang-undang tentang perlindungan anak mengatakan dewasa itu 18 tahun. Undang-undang tentang berpolitik 17 tahun. Bahkan di dalam KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, itu tambah 16 tahun. Jadi beda-beda. Nah, sehingga yang terpenting mukalaf itu dewasa atau balik. Ya, urusan nanti berapa angka usia balik itu satu dengan yang lain berbeda. Kalau di madhab kita, madhab yang kita ikuti Imamuna Syafi'i, ya 15 tahun itu baik laki maupun perempuan. Kalau penentuannya berdasarkan usia. Kalau penentuannya berdasarkan perubahan fisik, kalau laki-laki ya keluar sperma, perempuan telah haid. Nah, itu nanti bisa dikaji dalam awal-awal pembahasan kitab Fathul Mu'in ya soal apa dan siapa balik itu. Yang kedua syaratnya mukalaf harus berakal. Berakal. Ini untuk memastikan. Jadi ada pertanyaan begini. Mengapa orang yang terbebani hukum itu kategorinya dua? Satu berakal, yang kedua adalah balik.
Yang disampaikan oleh para ulama begini, misalnya di dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatu, Waba Zuhaili. Dua hal ini sebenarnya untuk menjamin. Satu, mengapa dipersyaratkan berakal? Untuk menjamin bahwa subjek hukum itu, orangnya itu tadi, betul-betul telah memahami perintah-perintah agama atau larangan-larangan agama. Tentu orang bisa memahami itu kalau dia dalam kondisi akalnya sehat. Yang kedua, mengapa balik? Ini untuk menjamin bahwa dari apa yang telah difahami itu, dia betul-betul mampu untuk menjalankannya. Jadi ada kesiapan fisik yang diwujudkan dalam konsep balik, ada kesiapan psikis yang diwujudkan dalam konsep al-aqlu itu tadi. Perpaduan dua inilah yang berjalin kelindan membentuk satu terminologi mukalaf. Kalau di dalam bahasa hukum kita namanya cakap hukum atau dewasa. Yang kedua, hurun kang merdeka. Mengapa orang merdeka? Ya, kalau abad itu kan dia dikumpuli oleh sayyidnya kan boleh-boleh aja. Yang penting tidak liwat ya maksudnya. Jadi ada sayyid ngumpuli pada amat kan boleh. Ya, tidak terkategori sebagai perzinahan. Auma malakat aimanuhum. Wati'a, kang wati sopo mukallaf. Jadi ada seorang mukallaf yang merdeka yang melakukan perbuatan wati atau berhubungan badan, dukhulul khasafa ila farjil mar'ah begitu ya. Awutiat atau diwati sopo mukallaf hurun. Awutiat itu maksudnya berarti perempuan. Dirujukkan pada siapa ya khurrah. Lah khurrahnya tidak ada, ya kan sudah termasuk. Kalau mukallafun ya berarti mukallafatun juga masuk. Kalau hurun ya khurratun juga masuk. Itu cukup perwakilan aja yang disebut. Sama di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ya siswa. Nah, kita aja kadang siswa-siswi. Bahasa Indonesia itu mahasiswa. Kita aja kadang kemenyek mahasiswa, mahasiswi. Jadi kalau ndak mau I itu kayak nggak sah. Santri ya santri, baik laki perempuan santri. Kita tambahi santriwati. Penambahan-penambahan itu kan masuk dalam apa ya, khazanah lebaisme lah begitu ya. Jadi apa-apa harus ada I-nya begitu. Padahal makanan yang enak cumi-cumi, nanti yang laki-laki protes mintanya yang cuma-cuma. Enak yang cuma-cuma, jadi cumi-cumi yang laki-laki, yang jantan. Karena kalau cuma-cuma kan gratis, nggak bayar itu. Awutiat atau diwati sapa khura. Diwatine berkubulin yang dalam kubul, jalan depan. Kalau jalan belakang nggak sah. Jadi ada orang merdeka, sudah balik, sudah berakal, mewati atau diwati kubulnya, di mana tindakan mewati dan atau diwati itu dilakukan fi nikahin yang dalam nikah sahihin kang sahih. Walau fi haidin, senajan onone mewati iku ing dalam haid, ing dalam waktu haid. Fala isona mengko ora ana sifat muhson iku maujud li sobiyin kedue sobi karena dia belum mukalaf meskipun sudah nikah. Lah apa bisa? Bisa kalau dalam fikih itu pokoknya terjadi akad ya sudah. Meskipun lakinya masih kecil, perempuannya masih kecil itu sah-sah saja. Ya tidak ada batasan usia. Lah kalau di Indonesia ada batasan usia. Hari ini usia perkawinan naik 19-19, awalnya 19-16, sekarang 19-19, naik. Sebelum itu harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Gitu. Ya, ini sobiyin, jadi sobi atau sobiah ya, melakukan perzinahan masih kecil. Ya, gara-gara sering atau salah pergaulan kemudian melakukan perzinahan. Ini tidak terkategori menjadi muhson. Au majnunin atau orang edan, orang gila, zina, ini enggak masuk muhson meskipun sudah nikah. Au kinen atau budak murni. Kinen ini berarti lawannya mubaat. Kalau mubaat kan separuh merdeka, separuh budak, atau lawannya mudabar juga. Nanti kalau sayyidnya mati, dia merdeka. Ini kinen ini budak murni, 100% budak. Ya,
budak original, tidak ada campuran bahan kimia di situ, murni 100% budak. Wati kang wati sapa sobiyin ila akhirih itu tadi finikahin yang dalam nikah. Artinya wati afinikahin. Dia sudah mewati dalam nikahnya, nikah yang sah, tapi kemudian melakukan perzinahan. Maka tidak disebut sebagai zina muhson karena masih kecil. Masih kecil, jangan-jangan dia melakukan itu bukan karena unsur syahwatnya, hanya unsur tulinan aja itu. Lah mengapa orang yang sudah menikah itu disebut muhson? Jawabannya karena pernikahan itu disebut hisnun, pernikahan itu benteng. Benteng terhadap apa? Terhadap perzinahan. Makanya di daunnya Rasul, ya maksara sabab, manistato aminkumul ba'ata falyatazawwad. Wa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Nah, jadi ada redaksi wa ahsanu lil farji. Mengapa orang menikah disebut muhson? Karena farjinya dengan perkawinan itu terjaga. Terjaga dari apa? Dari belarah itu tadi, melakukan perzinahan. Nah, makanya disebut muhson, orang yang terjaga. Dene sudah menikah kemudian tidak terjaga, itu kan berarti perlu dihukum. Karena sudah keluar dari kenormalannya orang. Sudah makan kok mau makan lagi. Nah, harusnya kan nunggu perutnya kenyang dulu, misalnya begitu, atau besok lagi. Satu aja kewajiban haknya belum terpenuhi, jajan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan harus dihukum itu. Nah, dianggap kurang ajar itu. Ya, wis duwe kok nek wong liya dirasakno itu begitu. Kayaknya harus matikan aja penyakit ini nanti kalau nular bahaya, apalagi jadi tradisi. Qauluhu la wala liman lan ora kedue wong. Wati kang wati sapa man fi milki yaminin yang dalam oleh miliki tangan tengen, artinya dia mewati terhadap budaknya. Ada seorang sayyid mewati amatnya, ada orang mewati amat. Ya, fi milki yaminin. Nah, itu tidak disebut sebagai perzinahan atau tidak disebut sebagai muhson. Orang yang mewakti fi milki yamin dalam status milku yamin. Au nikahin atau yang dalam nikah fasidin kang rusak. Nah, memang secara konsepsi dia zina, ya, karena faktanya dia melakukan jima di luar nikah. Tapi bahwa dia nggak tahu kalau itu nikah yang fasid. Misalnya ada laki dengan perempuan nikah, ternyata perempuan itu masih saudara rodoknya. Maka nikahnya kan fasid. Lah padahal sebelumnya sudah berhubungan badan. Apakah disebut zina? Ya bukan dong. Namanya wati syubhat. Wati yang samar-samar. Samar-samarnya bukan karena dilakukan di malam hari peteng-peteng sore bayang. Bukan. Status hukumnya ketika itu masih samar. Sumazana. Jadi sudah nikah fasid. Kemudian zina. Sumazana nuli zina sapa wong. Di runtutannya ada seorang sobi sudah menikah, sudah mewati, kemudian zina. Ada orang mewati terhadap amatnya, setelah itu zina. Ada orang nikah fasid, ya, nikah fasid, sehingga watinya wati syubhat. Setelah itu pernikahannya dibatalkan, setelah itu zina. Lah pertanyaannya zinanya terkategori muhson apa enggak? Tidak, karena satu pelakunya masih kecil, ghairi mukallaf. Yang kedua, yang kedua, watinya dilakukan fi nikahin ghairi sahih. Nah, maka kemudian zinanya itu tidak terkategori muhson. Ya, kalau tidak muhson berarti tidak di rojam tapi dijilid. Dijilid cukup dicambuk sekian kali itu. Nah, jadi tidak dirojam tapi dijilid saja, dicambuk. Cambuk. Kalau di Indonesia nanti lebih parah itu. Lebih parah. Karena definisi zina atau pergundikan menurut KUHP itu berbeda jauh dengan konsepsi fikih. Jadi pergundikan itu baru terwujud kalau dilaksanakan, ya, orang yang melakukan pergundikan itu ternyata sudah menikah. Maknanya kalau belum menikah tidak disebut pergundikan, ada hukuman di situ.
Itu pun dengan catatan jika terjadi pemaksaan. Kalau tidak pemaksaan, tidak. Makanya porno apa artis-artis yang melakukan apa misalnya perzinahan atau siapapun lah yang melakukan perzinahan di Indonesia itu tidak bisa dihukum. Sehingga dalam kasus yang kemarin misalnya prostitusi artis, itu yang dihukum bukan artisnya, yang dihukum itu mucikarinya karena dianggap menjual orang. Artisnya pelakunya nggak kena hukuman. Karena apa? Ya karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Lah kok bisa begitu? Iya, karena kita menganut sistem legalitas. Jadi aturan itu dianggap berlaku jika memang sudah ditetapkan. Kalau belum ditetapkan ya enggak. Ditetapkan dalam konteks Indonesia itu berarti harus menjadi hukum tertulis atau hukum positif. Kayak fikih begini bukan masuk, belum masuk seluruhnya menjadi hukum positif. Sehingga kalau kemudian ada orang kita anggap zina terus kita hukum rojam ya bisa ditangkap kita. Dan di Aceh kok bisa? Karena di Aceh punya undang-undang khusus. Dan itu diakui oleh negara. Jadi ini soal perjuangan, biasanya khazanahnya disebut dengan politik hukum. Ya, bagaimana hukum Islam itu kemudian terkonfigurasi ya menjadi hukum positif. Bukan islamisasi atau syariatisasi, bukan, namanya birokratisasi hukum. Bagaimana hukum yang sudah ada ini ya kemudian bertransformasi menjadi hukum negara sehingga pemberlakuannya lebih efektif. Itu namanya birokratisasi hukum, bukan islamisasi, bukan syariatisasi. Qauluhu wa ukhira. Wa ukhira lan den akhirake wujuban kelawan wajib apa rajmun rajam atau rajam. Kakuwatin halim madani kisos liwat ihamlin karena arahe nglairake. Jadi kalau pelakunya itu dalam kondisi hamil, ya tunggulah sampai dia melahirkan. Ini terjadi di zamannya Rasulullah. Jadi ada orang itu di antara saya yang saya katakan 4 kasus Rasulullah menangani rojam tadi. Salah seorang perempuan datang pada Rasul mengaku zina. Ya, mengaku zina. Nah, padahal tipologi Rasul itu ya, ketika berhadapan dengan orang yang mengaku salah kayak begini, biasanya beliau itu cenderung mengalihkan biar orang ini tidak dihukum. Ternyata orang ini maksa. Akhirnya ya sudah tetapkan hukum rojam. Padahal dia kondisinya adalah mengandung. Kata Rasul tunda aja dulu lah sampai lahir. Sudah lahir laporan tunda aja dulu lah, dia masih menyusui. Tunda aja dulu lah sampai balik baru dilaksanakan. Nah, Rasul inginnya kalau sudah bertaubat ya sudah begitu. Sama dalam kasusnya Ma'is ini, Ma'is yang pelaku zina itu. Dia awalnya bertemu dengan Sayyidina Abi Bakar, bertemu dengan Umar. Dia mengatakan ingin menghapus dosanya. Kata Abu Bakar, kata Umar, sudahlah taubat aja. Kemudian dia konsultasi dengan sahabat lain yang menyarankan untuk sowan Rasulullah. Datang ke Rasulullah mengaku, ya Rasulullah, kalau melakukan zina. Padahal dia sudah punya istri, padahal dia sudah menjimak juga terhadap istrinya itu. Berarti kan muhson. Ketika berhadapan dengan Ma'is ini Rasulullah berpaling 3 kali. Jadi berpaling 3 kali. Tidak kemudian, oh iya tak kamu zina. Oh iya Rasulullah, sana hukum mati. Enggak. Rasulullah cenderung ya mengalihkan perhatian. Biar memang kalau ada kemungkinan tidak dihukum, biar dia mengambil kemungkinan itu. Nah, karena la an ukhti afil afwi ahabu ilayya min an ukhti afil ukubah. Salah dalam memberi maaf itu jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman. Nah, setelah 3 kali berpaling sampai waktu masuk sholat, habis sholat Ma'is ini datang lagi, melapor lagi. Ini Rasulullah masih memalingkan lagi. Anda barangkali kamu dalam kondisi mabuk itu. Tidak Rasulullah, saya kondisi sadar. Oh barangkali engkau hanya menyentuh. Tidak Rasulullah, barangkali engkau hanya melihat. Lah, oleh karena Ma'is ini kemudian bersikeras dengan menunjukkan detailisasi kejadiannya itu, ya sudah. Nah, akhirnya Ma'is ini dihukum.
dihukum rojam. Ketika mau dihukum rojam, dia lari sama sahabat dicekeli ya, kemudian terus dilempar sampai mati, itu dilempari batu. Kata Rasulullah sebagaimana tadi dikatakan, nah, Rasulullah agak mengkomplain para sahabat, mengapa engkau tidak melepaskannya saja? Artinya bahwa sebentuk-bentuk hukuman yang ada itu, misalnya kayak rojam, tujuannya bukan untuk membunuh orang. Nah, jadi rojam itu atau hukuman yang lain di dalam Islam itu tujuannya bukan untuk membunuh orang. Jadi bukan membunuhnya itulah tujuannya, meskipun tetap harus dibunuh loh ya. Tapi bukan pembunuhan itulah sebagai tujuan, tapi tujuannya adalah ar-rad'u atau dalam bahasa yang lain ad-daf'u wa zajru, mencegah yang lain meniru sekaligus mengkapokkan pelakunya itu. Qauluhu la limaradin ora krana arahe lara yurja kang kena den arep-arep apa buruhu warase warot, bukan karena sakit yang dimungkinkan bisa diharapkan kesembuhannya. Minggu saking azani Wakharin lan panas wabartin lan adem. Mufrita ini kang buanget karone. Naam. Naam ya bener jarene apa tadi? Jarene limarodin. Ya, tapi sebentar. Naam ya bener jarene la limarodin. Tapi yu akhiru dan akhirake apa aljildu jilid. Lahuma krono arae harin wabardin. Jadi kalau jilid hukuman cambuk ya, misalnya karena panas dan terlalu dingin itu bisa ditunda. Tapi kalau hukuman rojam tidak. Wali maraden lan krana lara yurja kang iso diarep-arep apa buruhu warase azani minhu saking marut. Auli kauniha ta krana arae zaniyah iku hamilan kang hamil. Ya. Li'anal qasda krana sak temene kang den sejo iku ar-rad'u ngapokake lal qatlu, bukan untuk membunuh. Jadi tujuannya bukan untuk membunuh tapi untuk menjerakan. Titik. Wayas butulan tetap apa zina bi ikrarin. Ini soal penetapan bahwa dia betul-betul zina. Jadi orang itu betul-betul dikatakan atau divonis sebagai pelaku zina itu karena dua. Satu bi ikrarin, dia mengakui sendiri. Yang kedua adalah bibayinatin. Jadi ada bukti, ada saksi. Nah, misalnya di dalam Al-Quran, bahwa dalam soal bayinah ini, pembuktian harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan langsung masuknya khasafah pada farji. Nah, ini kayak kalau kita membahas begini kan kayak mungkin. Coba kalau kita angan-angankan, ono ta wong zina itu keleleran di dalan. Sehingga kemudian iso diinceng karo wong papat. Nonton iku wong zina tetep bareng-bareng lho, mlebu. Misal di zoom begitu pakai handphonenya tak bisa. Nah, dan faktanya Rasulullah memberlakukan hukuman perzinahan ini rojam hanya 4 kasus. Satu kasus itu pun berkaitan dengan Yahudi. Dari 3 kasus yang tersisa itu seluruhnya berdasarkan pengakuan, bukan pembuktian. Oleh karena itu urusan pidana perzinahan itu memang harus hati-hati. Nah, misalnya kemarin sempat rame di RUU soal KUHP yang di demo akhirnya nggak jadi itu. Karena dianggap tidak memasukkan pasal perzinahan di dalam KUHP itu, RUU KUHP itu. Orang lupa misalnya pasal itu masuk di RUU KUHP ya tentang perzinahan. Barang siapa melakukan tindakan bla 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 dengan para orang saksi dan seterusnya. Di luar perkawinan yang diatur oleh negara. Padahal pelaku nikah siri itu kelompok kita. Yang banyak nikah nggak dicatatkan itu kan Minna. Orang-orang desa, pegunungan, dan seterusnya itu kan rata-rata kalangan Islam-Islam tradisionalis. Lah, kalau kemudian ada pasal soal perzinahan di KUHP yang menyatakan bahwa misalnya definisi zina adalah berhubungan badan di luar perkawinan yang ditetapkan oleh negara, berarti pelaku siri itu kena semua. Padahal pelaku siri itu Minna. Nah, orang-orang di lingkungan kita gitu. Jangan-jangan pasal ini justru digunakan untuk mengkriminalisasi para kalangan Islam itu sendiri.
Karena faktanya seperti tadi disampaikan bahwa Rasulullah sendiri di zamannya Rasul, ya, dijatuhkannya hukuman rojam itu loh karena pengakuan, bukan karena pembuktian. Biikrorin kelawan ikrar hakikiin kang bangsa hakiki mufassolin kang den perinci. Dia harus jelas. Tidak boleh mujammalin atau mujmalin tidak boleh, tapi harus ditafsir. Nazirumah kali dadi bandingannya perkara. Bisyahadati yang dalam masalah persaksian, jadi harus jelas. Nah, kapan, di mana, siapa yang dikumpuli dan seterusnya. Qauluhu walau bi isyarati akhrosa, senajan iku kelawan nganggu isyarate wong kang bisu. Jadi yang mengaku orang bisu, cara pengakuannya tidak melalui perkataan tapi melalui gerakan, melalui isyarah-isyarah tertentu. Ing fahima lamun memahami ha ing isyarah sapa kula hadin, dengan catatan bahwa isyarah-isyarah gerakan-gerakannya itu bisa difahami oleh orang lain. Walau marotan senajan onone ikrar iku marotan ping pisan. Wala yustaratu lan ora disyaratkan apa takarruru bola-baline ikrar arbaan kan ping papat. Nah, mengapa diksi ini muncul wala yustaratu takarruru arbaan? Ini maksudnya begini. Gara-gara orang itu biasanya memahami dalam perzinahan itu syaratnya adalah 4 orang saksi. Pertanyaannya dalam ikrar itu juga apakah harus 4 begitu. Makanya ada penjelasan la yustaratu takarruru arbaan. Ya, tidak harus 4 kali ya, 1 kali sudah cukup. Khilafan halih nulayani li Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah yang menyatakan harus 4 disamakan dengan soal persaksian. Persaksian 4 berarti pengakuan juga 4 kali gitu. Jadi dalam satu kasus itu 4 kali pengakuannya. Wabayinatin yang kedua, wabayinatin lan kelawan saksi atau bukti. Fasolat kang terperinci apa bayina. Maksudnya terperinci gimana? Bidzikril mazni biha kelawan nyebutake wadon kang dizinai. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Pak Pak itu melakukan zina, harus jelas zina dengan siapa. Jangan-jangan istrinya. Kalau istrinya kan bukan zina. Bukan istrinya kok Pak, dengan mantannya. Nah, mantan kan belum tentu zina. Kalau dia dinikah kan nggak zina jadinya. Qauluhu, jadi harus jelas. Siapa yang dizina itu harus jelas perempuannya itu. Tidak boleh kemudian hanya laporan sekilas saja. Apalagi terus diberitakan hanya gara-gara keluar dari satu kamar terus disebut dia zina. Wah itu qadzaf itu nanti maksudnya. Menjadi tuduhan perzinaan. Qauluhu wa kaifiyatil idkhol. Ini menarik ini ya. Jadi juga harus menjelaskan masuknya gimana. Nah, ini kacau ini ya. Jadi dalam persaksian perzinahan itu harus dijelaskan siapa pelakunya, laki siapa, perempuan siapa. Masuknya gimana juga harus jelas. Wa makanilan panggonan itu kok sebelah mana itu masuknya. Wah, ini apa kacau ini. Apa kacau. Wah kacau. Ini kalau hari ini misalnya terus bukti video klipnya mana itu ruwet itu tadi. Ruwet begitu. Jadi enggak dimasukkannya pasal perzinahan mungkin ya karena sulit ini. Sulit untuk memasukkan. Masukkan. Wah waktu waktunya zina, waktunya kapan itu? Jadi masuknya itu pukul berapa harus jelas kayak orang sekolah begitu ya, pukul 08.00 begitu. Jadi sambil lihat handphone, sambil lihat timingnya. Oh masuk lah pukul 00.30 gitu. Contohnya ke asyadu. Lafal asyadu annahu al-kholam. Asyadu yang seni sapa ingsun ana yang saat temene wong, iku al-kholam nglebokake sapa wong hasyafatu yang hasyafai wong. Fi farji fulana yang dalam farjinya wong wadon. Saya bersaksi bahwa laki-laki itu memasukkan hasyafanya kepada farjinya perempuan itu. Bima hali kaza. Nah, masukkannya sebelah sini, yang dalam bangunan mengkene. Jadi sebelah sini masuknya. Waktu kaza, yang dalam waktu sakmene. Ada timingnya di situ. Ala sabili zina yang atasnya dalam zina. Artinya bukan perkawinan, bukan karena hubungan sayyid budak, tapi karena perzinahan. Kalau gimana kalau seandainya orang itu menarik pengakuannya, nah, begitu ya. Jadi awalnya dia
ikrar, tapi kemudian dia mencabut kembali ikrarnya. Qalu walau aqra lamun ngakoni sapa azani. Baik lagi maupun perempuan sama ini ya. Cuma ini sebagai perwakilan redaksi mudzakarnya yang ditampilkan. Bizina kelawan zina. Nah, jadi menampilkan redaksi mudzakar untuk mewakili mu'anas ini mimba bitaghlib gitu ya. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa kok pakai amanu? Yang perempuannya nggak disebutkan, berarti yang perempuan beriman tidak. Nah, itu mimba bitaghlib aja. Mana yang dominan itu yang ditampilkan. Bizina kelawan zina, dia mengaku melakukan zina. Sumaroja nuli menarik, jabel sopo azani. Kemudian pengakuannya itu ditarik, nggak jadi. Pengakuan saya itu saya cabut. Angdalika saking mengkono-mengkono ikrar. Qobla suruh yang dalam saat turunnya itu mandang fil hadi yang dalam had. Sebelum had dijatuhkan. Obatu atau yang dalam samarinnya had. Jadi sudah dihukum baru kemudian dia menarik pengakuannya. Ya tidak apa-apa, setidak-tidaknya kan untuk mengembalikan nama baik. Ya, untuk pemulihan nama baik itu. Binawi kadzab tuh ini redaksinya. Bagaimana orang menarik redaksi atau redaksi untuk menarik mencabut ikrar. Binawi kadzab tu au mazana itu kelawan umpamane lafat kadzab tu mazana itu. Kadzab tu bohong sama ingsun. Nah, saya ikrar kemarin itu bohong. Au mazana itu atau lafat mazana itu ora zina sama ingsun. Wa yang kola senajan ngucap sapa azani atau yang dalam samarine rujuk ngucap kadzab tu fi rujui. Kadzab tu goroh sapa ingsun. Fi rujui yang dalam rujuk ingsun. Jadi meskipun awalnya dia ikrar, kemudian ikrarnya itu dicabut, setelah dicabut dia mengatakan saya mencabut itu bohong. Lagi ini mencela-menci itu ya. Firuju yang dalam rujuk ingsun. Aku tuh tono sapa ingsun iku fakhot tu adu pupu sapa ingsun. Jadi sebenarnya saya tidak melakukan zina, hanya paha ketemu faha saja. Padonantu nuli nyono sapa ingsun hu ing fakhot tu zina ing zina. Dan saya mengira bahwa perbuatan itu zina. Dan sebenarnya hanya soal paha ketemu paha. Qauluhu wa ing suwida senajan den gawe saksi apa haluhu. Tingkai azani bikidbi kelawan goroe azani. Meskipun secara apa ya perilaku sebenarnya pengakuannya itu bisa dikatakan berdosa, berdusta bukan berdosa ya. Jadi kelakuannya itu tidak menunjukkan makna yang sama dengan yang diucapkan. Meskipun demikian. Karena sekali lagi di dalam fikih itu yang diukur adalah ukuran yang zohir-zohir saja. Fima dalam pendapat istadaro kang amrih mertelake wima sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haitami. Bi khilafima kanulayani bi khilafima aqrartu bihi. Kelawan nulayani ucapan ma aqrartu bihi. Ma aqrartu ora ikrar sapa ingsun bihi kelawan zina. Jadi dalam cara dia menariknya, menarik pengakuannya dia katanya begini. Ma aqrartu bihi. Saya lu enggak berikrar begitu. Ini pengakuan ini justru ditolak. Kenapa? Lianau karena saat temen ucapan ma'akror tubihi, iku mujaratu takdzibin. Hanya mendustakan lil bayinati maring saksi. Asyahidati kang nyakseni bi kelawan ikrar. Qauluhu walau aqarra ini syarat, wa kullu syartin yahtaju ilal jawab, sakoto. Mongko gugur. Tidak berlaku apa al-haddu had. Dasarnya apa para ulama merumuskan itu? Lianau karena saat temennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iku arodo menawarkan sapa Rasul, iku arodo menawarkan sapa Rasul 5 izin maring mais, nama orang pelaku zina yang menghadap Rasulullah tadi, birujui kelawan jabel. Jadi Rasul menawarkan pada mais, barangkali itu bukan zina, itu istri kamu sendiri, barangkali kamu hanya menyentuhnya. Ya namanya kan arodo 5 izin biruju. Itu dasarnya ulama. Logika hukumnya, falaula anau lamun ora utawi sak temene takrid. Seandainya Rasulullah menawarkan itu ndak ada gunanya, ya,
Jadi Rasulullah yang diceritakan menawarkan pada Ma'is untuk mencabut pengakuannya, seandainya yang dilakukan Rasulullah itu tidak ada gunanya, iku yufidu maidai opo arrodo atau ta'rid lima tadi mana ini, iku yufidu, saya ulangi, falaula annau lamun ora utawi sak temene ta'rid, ya, iku yufidu maidai opo ta'rid iku maujud, lama arrodo moko yaktine ora menawarkan sapa Rasulullah lahu maring Ma'is bihi kelawan rujuk. Jadi seandainya bahwa rujuk ini tidak berguna, maka buat apa Rasulullah menawarkan Ma'is untuk mencabut ikrarnya? Ini menunjukkan bahwa menawarkan demikian untuk merujuk itu diperbolehkan, yang otomatis ketika orang itu betul-betul rujuk mencabut pengakuannya, itu hilanglah hukuman yang seharusnya menimpa pada dirinya. Wa ming samalan saking iki-iki li anahu arrodo sunah dan sunatake lahu kedue azani apa rujuk bagi pelaku zina yang berikrar tadi disunahkan untuk mencabut pengakuannya. Waka zina iku madani zina fi qabuli rujuke yang dalam dan trimone rujuk anhu saking ikrar kulo hadin utahe saben-saben had lillahi ta'ala kang kedue Allah ta'ala. Jadi begitu pula pengakuan terhadap zina itu sunnah untuk ditarik, ya, sama halnya dengan itu adalah setiap had yang berkaitan dengan Allah. Hadus sarikoh, awalnya orang ikrar mencuri, maka bagi dia kalau sudah bertobat sudah ditarik aja lah, sudah ditarik aja gitu. Toh dia sudah bertobat sudah cukup, tapi kalau dia tidak menarik ya dia harus dihukum karena ini sudah wilayahnya adalah wilayah publik. Nah, kalau dia menarik ya wilayah privat, orang kan tidak tahu, ya sudah. Yang penting dia bertaubat ya sudah. Apa contohnya hadin lillah kasurbin iku kaya minum arae surbil khamri wasarikatin lan mencuri. Binibati kelawan den hubungake lil qati. Jadi pencurian yang memang nanti berakibat hukuman potong tangan. Karena tidak setiap pencurian itu potong tangan, ada ukurannya tertentu. Wa afama lan awe faham apa kalamum dawe ulama. Ana saat temene kelakuan iku idza sabata yang dalam nalikane zina. Yang dalam nalikane tetep apa zina bil bayinati kelawan saksi ya la ya tatarruku mongko ora nyarta kok ilahi maring zina apa rujukan jabel. Jadi bolehnya atau sunnahnya tadi menarik pengakuan zina itu kalau memang itu dilakukan dengan ikrar. Jadi penetapan dia melakukan zina itu ditetapkan dengan ikrar. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa zina itu menjadi tetap karena orang mengaku atau dengan saksi. Kalau dia mengaku, lebih baik dicabut aja pengakuannya. Faktanya dia mengaku berarti dia bertaubat. Nah, sudah bertaubat ya sudah. Gitu. Berbeda kalau kasusnya dia dinyatakan berzina karena ada saksi. Kalau ada saksi ya nggak bisa dia menolak. Wawaw tawi mana tadi? Utawi perkara kang bener iku kadzalika kaya mengkono layat tatarruku. Kalau tetapnya perzinahan itu didasarkan pada sebuah persaksian, ya tidak bisa dia ditarik kembali, dia tidak bisa dicabut oleh pelaku zinanya itu. Gitu ya. Lakin nau tetapi nek kelakuan, iku ya tatarruku anyar teko ilahi maring zina apa sukutu. Gugure hukuman bighairi kelawan liyane rujuk. Nah, cara menolak agar dia nggak dihukum gimana? Bukan dengan cara menarik pengakuan, dia nggak pernah ngaku kok. Nah, lalu gimana biar nggak dihukum? Caranya kada wazaujiatin, ya, pakai cara yang lain. Ini yang disebut lakin nau yatatarruqu ilai as-sukutu bi ghairihi. Dia bisa terlepas dari hukuman itu dengan cara yang lain. Contohnya apa? Kada wazaujiatin iku kaya ngaku sifat dadi bojo. Ngaku aja bahwa sebenarnya yang dizinai, yang disebut itu adalah istrinya sendiri. Nah, meskipun istrinya ini dinikahi di luar daerah sehingga orang mengira ini orang lain, padahal dia sudah terjadi akad nikah. Wa milki amatin dan miliki amat, artinya milki amatin itu dia mengaku bahwa wanita itu adalah amatnya. Atau wazoni kauniha utawa nyono onone wadon iku halilatan, atau bilang aja saya menduga ini perempuan halal, ternyata haram. Nah, begitu, itu cara-cara terlepas dari hukuman ketika memang penetapan zinanya didasarkan kepada
pembuktian, bukan didasarkan pada pengakuan. Wasania haddul qadfi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.